Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ngobrol santai guys. Jadi eh, banyak pertanyaan, Mas kenapa terlalu mengidolakan Mas Denny Caknan? Jadi di sini saya cuma mau bilang bahwa kenapa saya mengidolakan beliau karena sebelum saya mengidolakan orang pasti saya melihat dulu, ya, melihat sisinya dulu. Mas Denny ini kita melihat bahwa seorang Denny Caknan yang dari awal dia menjadi tukang sapu jalanan. Sebelum dia menjadi artis, dia menjadi tukang sapu jalanan. Dan disinilah titik dimana kita belajar banyak dari Mas Denny. Artinya kita lebih belajar banyak dari Mas Denny, yaitu seorang Denny Caknan saja yang dulunya jadi, mohon maaf saja, tukang sapu jalanan, sekarang sudah bisa menjadi artis gitu. Nah, kenapa kita yang masih merintis ini takut gitu loh? Nah, di sini ya, saya selalu mempelajari seperti itu. Jadi saya mengidolakan seorang artis bukan tanpa ada alasannya. Saya mengidolakan seorang artis ya, karena ada alasannya. Karena saya sudah tahu Mas Denny itu seperti apa orangnya sebelum dia menjadi artis public figure yang seperti sekarang ini. Sebelumnya dia seperti apa saya sudah tahu dulu. Saya mencari informasi dulu. Nah, jadi guys, kalian ya silakan lah ya, yang mungkin haters atau netizen yang memang tidak suka dengan Mas Denny terus dan Pak Bella dan lain-lain keluarganya, itu terserahlah kalian lah ya. Tapi karena kalian tidak tahu ya awalnya seperti apa, mereka merintis seperti apa. Terus kalau kalian bilang, kalian menghasut si Bella seperti ini dan seperti ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua manusia itu baik? Apakah kalian itu yang menghujat? Apakah kalian itu yang menghujat itu sudah terlalu baik dari mereka, dari orang yang kalian hujat? Apa masa lalu kalian itu sudah terlalu bagus dengan dari orang yang kalian hujat? Pertanyaan saya cuma itu. Kalau menurut saya kita sama-sama introspeksi aja. Oke, kalian bilang Bella Bonita seperti ini loh dulu, rekam jejaknya seperti ini. Pertanyaannya, teman-teman, apa kalian yakin semasa hidup kalian itu kalian baik-baik saja, tidak pernah hancur? Saya rasa tidak. Semua orang pernah hancur, semua orang ada sisi gelapnya, sisi jeleknya, itu semua ada. Jadi nggak usah saling menghujat gitu loh. Nah, jadi kalian apa sih gitu loh. Sekarang giliran dia naik, terus mungkin kalian tidak senang,
para haters yang tidak senang sama mereka, kalian hujat mereka, kalian bilang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, padahal belum tentu kalian bisa seperti mereka. Itu teman-teman. Jadi kecuali kalau kalian bisa seperti mereka, oke, silahkan. Sekarang kalian menghujat mereka, mereka cuma bertanya kembali, kalian ini bisa nggak seperti mereka? Mereka bertanya kembali, kalian bisa nggak seperti kita? Kalau mereka bertanya seperti itu, kita yang malu. Gitu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ya. Jadi kalian bilang Mas Denny seperti ini, Denny Caknan seperti ini, Bella Bonita seperti ini. Wah, Cunda pun kalian sampai kalian hujat. Cunda, anak yang belum mengerti apa-apa kalian hujat. Cunda, orang yang anak yang sekecil itu kalian hujat. Belum tentu kalian itu punya anak yang terlalu baik mata masyarakat, itu belum tentu guys. Jadi kalian gak usah terlalu sok ngomong si Cunda seperti ini, gini, padahal kalian juga punya anak. Mohon maaf sekali, kalian juga belum tentu punya anak lebih baik daripada Cunda gitu. Mohon maaf saja, Cunda terlahir dengan sekarang keluarga yang serba ada, mohon maaf saja. Terus kalian yang netizen yang tidak suka sama Cunda, kalian mohon maaf saja terlahir masih biasa-biasa saja. Itu kan lucu kalau terlihat atau terdengar sama Mas Denny, sama Mbak Bella, itu kan mohon maaf aja lucu. Mereka bisa bilang loh, lah kalian aja tidak bisa nyayangin aku kan gitu. Jadi pikir, jangan terlalu si Cunda seperti ini, Bella seperti ini, Denny seperti ini, keluarganya pun kalian hujat, gitu loh. Padahal kalian nggak tahu, kalian nggak pikir seperti apa gitu loh. Keluarganya kalian hujat, ya kan? Nah, padahal kalian harusnya berpikir gitu loh. Cuman kan kayaknya kalian menghujat itu mohon maaf aja nggak pakai pikiran gitu loh. Nah sekarang posisinya mereka sudah di atas langit, sudah di atas angin gitu loh. Mereka udah, ya bukan membela, tapi memang mereka sudah lebih dari kita. Terus kalian menghujat mereka, itulah titik kerendahan kalian. Titik kerendahan kalian pada saat kalian melihat orang yang sudah berhasil, bukannya kalian dukung, tapi malah kalian hujat. Itulah titik dimana kalian, titik kerendahan kalian di situ. Itulah teman-teman. Jadi stoplah menghujat, karena semakin kalian hujat, semakin kalian tuh ketahuan tidak mampunya untuk menyaingi mereka. Semakin kalian hujat, semakin kalian terbongkar semua bahwa kalian tidak bisa menyaingi mereka.
Itu salam dari saya. Jadi buat Mas ini terima kasih sudah apa sudah memberikan sebuah pelajaran hidup bahwasanya manusia itu tidak ada yang instan, yang langsung kaya, yang langsung bisa membeli apa-apa semua, bahwa manusia itu butuh proses untuk seperti itu. Jadi teman-teman yang para haters yang mau menghujat, sekali lagi saya bilang, pikir-pikir. Kalian menghujat mereka hanya bertepuk tangan karena mereka merasa kalian tidak mampu untuk menyaingi mereka. Karena itulah kalian menghujat. Nah, itulah tanda tidak mampunya kalian untuk menyaingi mereka, yaitu satu-satunya jalan yang menghujat. Itu teman-teman, mohon dicamkan baik-baik. Itu saja dari saya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.